Jadi kali ini kita akan belajar tentang diagnosis gangguan jiwa. Nah, outline-nya itu kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada latar belakang, kemudian perjalanan klasifikasi, ada panduan atau sistem klasifikasi yang biasanya kita gunakan, dan informasi tambahan terkait perubahan-perubahan yang ada di dalam panduan itu. Yang ada adalah ICD 11 dan DSM 5. Nah, itu seperti apa nanti akan saya sampaikan. Nah, latar belakang kenapa kok kita ada klasifikasi untuk diagnosis itu karena memang permasalahan psikologis itu merupakan permasalahan yang kompleks. Sehingga kita membutuhkan satu panduan yang bentuknya itu klasifikasi yang sistematis atas permasalahan tersebut gitu. Kenapa kita perlu melakukan klasifikasi? Karena dengan klasifikasi itu akan memudahkan klinisi ataupun tenaga ahli yang bergerak di dalam persoalan kesehatan, terutama kesehatan psikologis, itu dapat memberikan layanan profesi yang lebih baik gitu. Nah, klasifikasi ini kita gunakan untuk menemukan penyebab sekaligus penanganan yang terbaik dari suatu permasalahan psikologi. Ini juga kita gunakan untuk memprediksi atau meramalkan perilaku dari individu dengan gangguan psikologi atau permasalahan psikologi tersebut. Teman-teman mungkin bisa mengaitkan dengan paradigma yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, nanti di dalam menemukan penyebab dan kemudian menetapkan bentuk penanganan itu tentu disesuaikan dengan paradigma yang dipegang oleh masing-masing klinisi. Sebenarnya kenapa kita masih perlu melakukan diagnosis gitu ya? Karena diagnosis itu sebenarnya penentuan kondisi kesehatan pada individu yang dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan medis terkait pengobatan dan prognosis. Artinya ini kalau kita berbicara di konteks kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental, tentu kita akan melakukan diagnosis, gitu ya. Nah, eh, kenapa? Karena dari diagnosis ini kita bisa melakukan pengobatan atau kalau kita mungkin familiarnya dengan intervensi. Nah, prognosis ini sendiri itu lebih kepada peramalan. Kalau misalnya kondisinya ringan, itu nanti prognosis atau ramalan perbaikan kondisinya itu seperti apa, termasuk yang sedang maupun kondisi yang berat. Selain itu, diagnosis diperlukan sebagai alat komunikasi antar profesional. Nah, karena informasi yang nanti dituliskan di dalam diagnosis itu sudah standar, ketika nanti dilakukan oleh salah satu tenaga ahli, kemudian klien ini perlu untuk dirujuk kepada ahli yang lain, maka diagnosis yang sudah dilakukan tadi itu digunakan sebagai sumber komunikasi antar profesional. Misalnya dari psikolog itu membutuhkan tambahan informasi terkait dengan kondisi fisik atau tumbuh kembang anak. Jadi nanti kan dirujuk ke dokter tumbuh kembang. Nah, dari hasil pengamatan atau hasil asesmen oleh psikolog tadi itu dibawa oleh klien untuk diberikan kepada dokter tumbuh kembang itu tadi. Sehingga nanti tindakan yang dilakukan oleh dokter itu disesuaikan dengan apa yang sudah dituliskan, termasuk diagnosis yang sudah dilakukan atau ditegakkan oleh psikolog. Begitu. Nah, permasalahan psikologis yang kita hadapi itu apa? Nah, kalau kita merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, yang namanya permasalahan psikologis itu ada dua. Yang pertama, orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK, dan yang kedua itu orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Nah, teman-teman pasti familiar ya dengan ODGJ ini karena
biasanya di dalam penyampaian informasi terkait kasus-kasus gangguan jiwa, akronim yang disebut itu adalah ODGJ. Jadi kalau ODGJ ini memang sudah mengalami gangguan di dalam pikiran, perilaku, dan perasaan. Nah, kemudian termanifestasi atau muncul dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna. Artinya bermakna ini akan mengganggu fungsi hidup dari individu tersebut. Nah, pada akhirnya akan menimbulkan penderitaan dan hambatan bagi individu itu dalam menjalankan fungsi hidupnya sebagai manusia dan peran-perannya gitu. Sementara orang dengan masalah kejiwaan itu sebenarnya adalah individu yang mengalami masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan atau kualitas hidup. Jadi kalau misalnya menemukan ada orang stres gitu ya atau orang depresi, ini sebenarnya masih masuk dalam kategori orang dengan masalah kejiwaan kalau menurut undang-undang. Nah, sementara kalau sudah berat, misalnya nanti dia masuk ke gejala psikosis, nah itu masuk ke ODGJ. Gitu. Nah, kemudian dari dua permasalahan psikologis tersebut, nah kalau kita masukkan dalam konteks psikologi klinis, maka ada dua kategori besar. Yang pertama adalah perilaku bermasalah atau menyimpang, atau kita katakan abnormal behavior, atau gangguan mental, atau mental illness atau disorder. Jadi ini perjalanan klasifikasinya sebenarnya kalau teman-teman merujuk pada buku, perjalanan klasifikasinya ini itu seperti klasifikasi untuk kesehatan. Jadi kurang lebih seperti itu, gitu ya. Artinya kita membuat klasifikasi ini merujuk pada model-model yang digunakan pada bidang keilmuan kedokteran dan juga apa namanya bidang keilmuan di botani dan kimia yang memang itu dia punya kode-kode yang itu untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan gejala-gejala yang sama, yaitu nanti menjadi penjelas dari satu gangguan tertentu. Maka untuk menentukan ini apa gitu ya, jadi memang sudah ada klasifikasi sistematis gitu, termasuk untuk permasalahan psikologis. Nah, karena ini sistematis, artinya sudah jelas terdokumentasi, sebenarnya di dalam keilmuan psikologi sendiri, khususnya di psikologi klinis, itu ada tiga sistem yang biasanya digunakan oleh klinisi gitu. Nah, ini utamanya untuk melakukan penegakan diagnosis permasalahan psikologis. Nah, yang pertama itu ada pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa atau disebut sebagai PDGJ. Yang kedua itu ada International Classification of Diseases and Related Health Problem atau ICD. Dan yang ketiga ada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM. Nah, mungkin teman-teman akan lebih familiar dengan akronimnya daripada dengan kepanjangannya. Jadi saya sampaikan seperti itu. Nah, yang pertama, nah PPDGJ ini panduan klasifikasi yang memang dibuat oleh ilmuwan di Indonesia ya, khususnya dari psikiater Indonesia. Nah, PPDGJ disusun itu merujuk pada ICD dan DSM. Nah, kemudian saat ini PPDGJ yang digunakan adalah PPDGJ 3 yang itu diadaptasi, terima kasih, diadaptasi dari kombinasi antara ICD-10 dan DSM-4 sehingga akan memiliki kemiripan kode di antara keduanya gitu teman-teman. Jadi yang dibuat di Indonesia itu ada dan itu disusun oleh tim psikiater Indonesia merujuk pada ICD-10 dan DSM-4. Nah, kalau begitu ICD itu apa? Nah, ICD ini sebenarnya standar global yang digunakan untuk data kesehatan, dokumentasi medis, pengumpulan data statistik gitu ya. Dan ini diterbitkan oleh Badan Kesehatan Dunia
atau WHO. Nah, kalau ICD itu mendefinisikan eh, apa ya, gangguan, penyakit, luka, dan beragam kesehatan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan itu disusun secara komprehensif dengan gaya yang hierarki, artinya memang kode-kodenya itu hierarki ya, ada kejelasan dengan mengikuti aturan yang pertama, pengambilan keputusan berbasis bukti. Ini kita bisa kembali ke pertemuan kita yang membahas tentang sejarah, khususnya perkembangan secara psikologi klinis yang memang semakin ke sini memang evidence based atau berbasis bukti. Kemudian sharing and comparing health information between hospitals, region, setting, and countries. Kemudian ada perbandingan data juga. Nah, artinya ICD ini memang menggambarkan kondisi kesehatan secara global. Gitu. Seperti apa perbandingannya bahkan antar negara. Nah, kalau ICD yang terbaru pada saat Bulit menyusun ini tahun 2024, kalau memang ada yang baru, teman-teman bisa memberikan informasi gitu ya. Ini ICD 11 adalah versi yang terbaru yang dikembangkan oleh WHO, dirumuskan tahun 2019 dan efektif digunakan per tanggal 1 Januari 2022. 2022. Nah, teman-teman sebenarnya bisa cek ICD 11 secara online di link yang saya tautkan tersebut. Kemudian, ini adalah DSM. Nah, kalau Puwi sendiri ketika um, menempuh pendidikan magister profesi yang belajar jadi psikolog, itu rujukan yang kami gunakan adalah DSM. Nah, ini dikembangkan oleh Asosiasi Psikiater Amerika atau American Psychiatric Association. Jadi konsepnya itu sama gitu ya seperti PPDGJ karena memang ini rujukannya dan ini digunakan dan ini isinya adalah kumpulan-kumpulan gejala pada gangguan-gangguan tertentu. Termasuk misalnya teman-teman familiar dengan depresi. Nah, di dalam DSM ini dijelaskan sebenarnya gejalanya depresi itu apa saja, jenisnya apa saja, kemudian boleh ditegakkan sebagai depresi ketika apa. Itu ada informasi di dalam DSM, termasuk faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya gangguan depresi itu. Dan juga kesamaan antara depresi dengan gangguan psikologis yang lain. Karena tentunya antara satu gangguan dengan gangguan yang lain itu ada berbagi kemiripan gejala. Nah, makanya kita perlu sangat berhati-hati ketika menegakkan diagnosis dan itu juga yang menjadi dasar kenapa self diagnosis itu sangat berbahaya gitu. Bahkan kita menegakkan satu diagnosis itu butuh tata laksana yang betul gitu ya dan harus berhati-hati karena itu mungkin saja bagian dari gejala gangguan yang lain gitu. Nah, DSM 5 ini adalah DSM yang terbaru. Ya, tadi teman-teman mungkin sudah melihat perjalanan DSM itu seperti apa. Kalau DSM ini disusun menggunakan pendekatan perkembangan seumur hidup atau lifespan development untuk gangguan kejiwaan. Nah, dari sini teman-teman tentu dapat insight bahwa kalau kita belajar psikologi perkembangan, itu kita belajar perkembangan normal. Nah, sementara di DSM ini itu akan memperlihatkan anomali atau abnormalitas dari perkembangan normal itu. Maka akan menjadi sangat membantu kalau teman-teman familiar dengan tahap perkembangan normal, sehingga bisa mengenali ketika ada yang abnormal. Gitu. Di DSM ini juga diperhatikan pengaruh konteks gender dan budaya di dalam presentasi gejala atau munculnya gejala itu memperhatikan gender dan budaya.
Bisa jadi di satu budaya ini merupakan sebuah abnormalitas, tapi di budaya yang lain itu tidak, dan teman-teman harus berhati-hati. Kemudian dia menggunakan pendekatan dimensional terhadap tingkat keparahan, memiliki keselarasan yang tinggi dengan ICD-11, kemudian memiliki ketergantungan yang besar pada penelitian genetik dan neurobiologis yang mendukung teori biologis sebagai penyebab dari banyak gangguan kejiwaan. Sehingga kita bisa bayangkan bahwa DSM-5 ini memang menggunakan pendekatan biopsikososial karena mengakomodasi dan memberikan prioritas terhadap ini ya, faktor-faktor genetik dan neurobiologis gitu. Ini perlu dijelaskan untuk gambaran saja. Jadi memang ada perubahan dari DSM-4 ke DSM-5. Itu saya belajar, yang saya gunakan adalah DSM-4. Tapi sekarang ketika berpraktek yang saya gunakan acuannya adalah DSM-5. Yang paling menonjol perubahannya adalah penulisan diagnosis. Kalau dulu itu kami harus menuliskan seluruh aksis karena diagnosis itu dituliskan multi aksial. Aksis 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau teman-teman tertarik, bisa untuk melihat DSM-4 itu seperti apa. Nah, tapi yang kita gunakan sekarang adalah DSM-5. Nah, ini ya, adanya kerangka rentang hidup perkembangan seperti tadi frameworknya, kemudian penghapusan sistem multiaksial, kemudian ada penambahan skala kecenderungan bunuh diri yang dapat digunakan dalam semua diagnosis apa namanya yang berkaitan dengan bunuh diri ya, terutamanya ada depresi. Kemudian ada penambahan ukuran dimensi keparahan. Jadi dari sini sudah ada penentuan tingkat keparahan dari gangguan itu sendiri. Nah, kemudian ada penggabungan diagnosis dan ada diagnosis baru. Dan bahkan memang ada diagnosis yang dihilangkan. Teman-teman sebenarnya ini bisa dibaca di awal gitu ya, awal dari DSM-5 itu, perubahan dari 4 ke 5. Nah, mungkin yang nanti teman-teman perlu familiar adalah termasuk perubahan istilah dari mental, retardasi mental, kita mungkin kenalnya begitu, diganti menjadi disabilitas intelektual. Nah, kategori ini tidak lagi memakai IQ kurang dari 70 sebagai kriteria diagnostik. Ini nanti teman-teman baca, nah tapi highlight-nya adalah skor IQ harus dipertimbangkan bersama dengan penilaian fungsi adaptif. Artinya, kalau kita mau memeriksa fungsi intelektual, itu tidak hanya tahu IQ-nya saja, tetapi bagaimana fungsi sosial emosional individu tersebut di dalam proses asesmen. Harus menggunakan beberapa asesmen bersamaan, tidak hanya fungsi intelijensi saja. Nah, ini juga ada nama barunya untuk gangguan tertentu. Nah, ini adalah isu baru di dalam klasifikasi diagnosis. Jadi sekarang ada yang namanya Psychodynamic Diagnostic Manual atau PDM. Ini kenapa dikembangkan? Karena ada kebutuhan untuk mengembangkan alternatif yang lebih konsisten dalam melakukan formulasi diagnosis, baik itu dimensi, inferensial, kontekstual, dan biopsikososial. Nah, ini sebenarnya berangkatnya dari pendekatan atau orientasi psikodinamik atau paradigma psikodinamika. Nah, tapi ada juga sekarang itu yang transdiagnosis. Ini nanti akan saya berikan di uh, waktu yang berbeda untuk perkembangan klasifikasi. Jadi kalau transdiagnosis itu dia tidak mencari gejala yang memang khusus untuk gangguan tersebut, tapi dia meyakini bahwa setiap gejala itu ada interaksi. Nah, interaksi itulah yang kemudian menyebabkan gangguan psikologis atau permasalahan psikologi. Jadi dia tidak harus menetapkan diagnosis ini apa,
Tetapi dilihat diagnosis yang maaf, gejala apa yang menonjol dan sekiranya itu akan mempengaruhi gejala yang lain itu yang disembuhkan gitu. Tapi memang ini sebuah pendekatan baru dan belum banyak digunakan gitu. Walaupun pada khususnya pada psikosis atau gangguan mental yang berat ini sudah dilakukan gitu. Nah, nanti akan saya sampaikan di pertemuan yang lain. Begitu dulu dari saya. Ini saya stop record dulu ya.